Masyarakat kota yang modern terkenal dengan ritme kerja yang tinggi dan kesibukan yang menyita hampir seluruh waktu yang dimiliki. Kesibukan dan rutinitas seringkali menjadikan kita lupa akan misi sebagai Khalifatullah fil ardi dan peran kita sebagai insan sosial. Akibatnya, pembangunan bangsa menjadi kehilangan arah. Kita hanya membangun fisik, tetapi mental dan spiritual terabaikan. Kita membutuhkan tambahan oase spiritual yang menyejukkan hiruk-pikuk modernitas. Sudah sangat lama sekali kita melihat kitab-kitab klasik di pondok pesantren itu terkunci rapat di rak-rak pondok pesantren tanpa pernah bertanya bagaimana membawa kitab-kitab kuning ke Sudirman, Tamrin, Rasuna Said masuk di manual-manual pasar modal, perbankan, dan asuransi. Akibatnya kita melihat ada yang disebut intellectual dualism. Satu ulama di sisi, kemudian di sisi yang lain kita melihat para ekonom dan tidak pernah bersilaturahmi. Apakah mungkin kedua disiplin dan kedua kutub ini diintegrasikan dalam satu pendidikan yang terpadu? Artinya mereka menguasai syariah, menguasai tafsir, menguasai hadis, tapi orang tua sama mereka menguasai manajemen, menguasai akuntansi, dan menguasai perbankan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah, mencoba mendidik dan memproduksi satu generasi baru dari intelektual. Berdasarkan hal ini, maka fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat atau lingkungan. Menyadari pentingnya pendidikan insani yang menyeluruh, STAY Tazkiyah yang memadukan syariah dan ilmu ekonomi yang berorientasi pada integritas, keilmuan, dan akhlak, sekaligus menjawab tantangan pasar akan sumber daya insani yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan ekonomi syariah. Sampai kapan ini akan terjadi satu dikotomi antara agama dengan ekonomi? Saya rasa selama-lamanya akan jadi dikotomi kalau kita tidak memunculkan insan-insan baru yang mengintegrasikan dua kepakaran ini. Jadi dia harus tahu ekonomi, tahu syariah, dia tahu akuntansi, tahu tafsir, dia menguasai manajemen perbankan, tetapi juga menguasai fikih muamalah, dia menguasai mustalatul hadis, tetapi juga menguasai manajemen asuransi. Insan-insan inilah yang sangat kita rindukan untuk mewarnai ekonomi Indonesia ke depan. Karena jikalau tidak, ekonomi hanya akan didorong oleh profit tanpa mengindahkan nilai. Ekonomi hanya akan didorong oleh insan-insan yang mencari keuntungan semata. Apakah ini membuat madarat kepada masyarakat atau tidak menjunjung tinggi nilai-nilai. Inilah yang melandasi mengapa kita mendirikan STAY Tazkiyah. Visi yang kita ingin capai adalah adanya bentuk kader baru, generasi baru dari intelektualitasan kita ke depan yang mengintegrasikan antara ilmu duniawi dengan ilmu ukhrawi untuk kemakmuran dunia dan kesejahteraan ukhrawi gitu. Kita ingin mengintegrasikan dua itu. Karena nanti ke depannya ini akan ada sekitar 4 bentuk insan yang akan kita luluskan. Yang pertama adalah mereka yang memiliki minat untuk mendalami akademisi. Mereka akan meneruskan S2, akan meneruskan S3. Kita akan dorong banyak untuk research. Yang kedua, ada insan-insan mungkin matematikanya sedang-sedang aja, tetapi dia sangat pandai sekali meyakinkan, dia sangat bisa sekali untuk mendekati para customers, dia ini akan menjadi entrepreneur. Dan yang ketiga, ada seseorang juga mungkin dia sedang-sedang saja dari sisi jiwa entrepreneurship-nya, tetapi dia lebih cenderung untuk jadi profesional, jadi eksekutif. Maka kita akan perbanyak magang. Atau dia ingin menjadi kiai yang membangun pesantren, membangun community development. Ini akan menjadi seperti itu. Itu baik industri, sektor keuangan, demikian juga sektor real itu sangat suportif. Terbukti dari beberapa industri seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank Muamalat, BNI 46. Itu. Dengan dasar membangun kepribadian Islami, STAY Tazkiyah menjalankan perangkat pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di seluruh aspek pendidikan, mulai dari penyusunan kurikulum, pemilihan tenaga pengajar yang kompeten,
dan pemantauan anak didiknya. Pedoman ini akan menghasilkan sumber daya insani yang memiliki kompetensi dan karakter di era globalisasi. Di dalam merancang kurikulum itu kita minta masukan kepada industri keuangan syariah, khususnya di perbankan, maka kita pastikan bahwa apa yang mereka terima di sini itu sudah cukup memadai untuk mengelola perbankan syariah. Target dari kita adalah pertama bisa mengisi sektor-sektor real, ya, karena keuangan syariah atau industri keuangan syariah itu bisa maju kalau di backup dengan sektor real. Kemudian di sisi lain mereka juga harus mengisi posisi-posisi kunci di dalam perbankan syariah nasional. Ini menawarkan ilmu-ilmu baru yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, yaitu ekonomi Islam, manajemen keuangan syariah, dan akuntansi Islam. Nah, di situ saya tertarik dengan ilmu tersebut karena saya merasa itu baru dan itu tidak banyak diketahui orang, terutama Indonesia ini. Yang saya peroleh selama ini tentu saja ilmu-ilmu tentang ekonomi dan juga ilmu tentang fikih, karena di sini memadukan antara ilmu ekonomi konvensional dengan sisi syariahnya. Seiring dengan berkembangnya institusi yang bergerak di bidang ekonomi syariah, saya yakin bagi alumni Stay Tazkiyah ada banyak sekali kesempatan untuk melanjutkan atau mengembangkan dirinya, baik untuk menjadi akademisi di berbagai institusi yang merupakan institusi pendidikan ekonomi syariah, atau juga mungkin bisa menjadi praktisi di lembaga ekonomi syariah atau di lembaga keuangan syariah, dan juga bisa menjadi entrepreneurship yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Setelah kita mengeluarkan 2 lulusan, angkatan pertama lulusan kita hampir seluruhnya dapat diserap oleh lembaga keuangan syariah. Besar harapan mereka akan menjadi sarjana-sarjana yang menguasai fikih muamalat, menguasai mawarith, menguasai faraid, dan menguasai tafsir serta hadis. Tapi pada waktu yang sama juga mereka menguasai manajemen keuangan dan perbankan. Tampaknya ada rahasia keberhasilan Stay Tazkiyah ini. Pertama, ada yang disebut oleh matriculation program, di mana kurang lebih 1 tahun mahasiswa harus mondok di asrama atau disebut dengan boarding university, belajar dari mulai sahur jam 4 sampai malam. Di situ mereka didalami bahasa Inggris, mendalami bahasa Arab, dan fundamental ekonomi. Rahasia kedua, tampaknya ada yang disebut dengan internship atau magang di beberapa bank, asuransi, dan perusahaan-perusahaan reksadana, di samping di perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah lainnya. Di samping itu, adanya internet 24 jam, kemudian adanya pembinaan dari para dosen untuk anak-anak. Tampaknya mereka memenangkan beberapa sayembara termasuk Icon Islamic Economic Competition. Nah, dari sini kita berharap dengan perkembangan perbankan syariah yang sekarang mencapai 24 buah, dengan adanya asuransi 36, pasar modal reksadana ada 17, ada sekitar 94 bank perkreditan rakyat syariah, dan puluhan bahkan ribuan bisnis yang berbasis syariah. Merekalah para orang-orang yang akan mengisi bisnis tersebut. Kita berharap kita bisa menciptakan sarjana syariah yang menguasai ekonomi dan sarjana ekonomi yang menguasai syariah dalam satu yang terintegrasi dan padu. Semoga Allah memberkahi kita.